Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu walaupun hanya lewat audio. Kita lanjutkan pelajaran kita belajar tauhid. Pada pembahasan sebelumnya sudah kita jelaskan mengenai tata cara mengenal Allah Subhanahu wa taala, yakni melalui ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaannya dan juga makhluk-makhluknya. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adanya siang, malam, matahari dan bulan, dan juga makhluk-makhluknya yang paling agung yang besar adalah langit yang jumlahnya 7, bumi yang jumlahnya 7, makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi, dan juga makhluk yang di antara langit dan bumi. Dan ini semuanya menunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sekaligus keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Yang setelah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban berikutnya adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pada pelajaran yang ke-8 ini Syekh beliau mengatakan war-rabbu wal ma'budu. War-rabb dan ar-rabb dialah al-ma'bud. Ar-rabb ketika tidak disandarkan pada yang lain, misalkan Rabbul Bait, Rabbud Dar dan seterusnya, maka Rabb maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ar-rabbu di situ tidak disandarkan kepada yang lain. Di situ dijelaskan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala, war-rabbu huwal ma'bud. Dan ar-rabb maksudnya Allah Subhanahu wa taala, dialah satu-satunya zat yang berhak disembah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah taala ini dalam surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Watar beliau menjelaskan tentang Syekh yang mengatakan war-rabbu huwal ma'bud. Kata beliau, ay al-mustahaqqu lil ibadati li'annahu al-munfaridu bil khalqi wal rizqi wal mulki. Mengapa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak disembah? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang menciptakan alam semesta ini. Zat yang memberikan rizki kepada makhluk-makhluknya dan juga menguasai alam semesta ini. Satu-satunya zat yang menciptakan, memberikan rizki dan juga memiliki alam semesta ini. Kemudian beliau melanjutkan wafil ayati allati dzakaraha al-muallif, dan ayat yang dibawakan oleh pengarang kitab ini, yakni tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu, sembahlah Rabbakum, Rabb kalian, Tuhan kalian. Rabb, zat yang memberikan, yang tadi menciptakan, memberikan rizki, mengatur alam semesta, yang memiliki alam semesta. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Di sini kemudian diperinci
makna rububiyah, yakni zat yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Kemudian masih dijelaskan di ayat selanjutnya, alladzi ja'ala lakumul arda firasya, zat yang menjadikan bagi kalian bumi ini sebagai hamparan, kemudian was-samaa'a binaa'a, yang menjadikan langit sebagai atap, wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dan juga dialah zat yang menurunkan dari langit hujan, kemudian setelah itu mengeluarkan dengan air hujan tadi itu segala buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Kemudian di akhir ayat ditutup, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dan karenanya janganlah kalian mengadakan sekutu bagi Allah, tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, padahal kalian mengetahui. Beliau kemudian menjelaskan fil ayah, dan di ayat yang tadi yang barusan kita bacakan, istidlalun ala wujubi ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Ini menunjukkan atau dalil yang menunjukkan atas wajibnya seseorang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, la syarikalah. Tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadahnya tersebut. Mengapa demikian? Bi annahu ar-rabbul ladzi rabba ibadahu bi ni'amihi az-zahirati wal batinah. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang Rabba, yang memelihara hamba-hambanya dengan nikmat-nikmatnya yang nampak maupun yang tidak nampak, yang lahir maupun yang batin. Di antaranya tadi dalam ayat tadi, yang menciptakan kita, menciptakan orang-orang sebelum kita, kemudian menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap, menurunkan air hujan dari langit, yang dengan air hujan itu Allah menumbuhkan tanaman-tanaman, buah-buahan sebagai rezeki bagi kita semuanya. Maka di akhir beliau menjelaskan, wa hadhil ayat jumi'at bainal amri bi ibadatillahi wahdah wan nahyi an ibadati ma siwah. Maka dalam ayat-ayat ini terkumpul antara perintah dan juga larangan Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wan nahyi an ibadati ma siwah, dan juga larangan dari beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi di ayat yang pertama dari ayat yang ke-20 tadi itu, u'budu rabbakum, ini adalah perintah, sembahlah Rabb kalian. Siapa Rabb kalian? Yang telah menciptakan, memberi rezeki, mengatur, menjadikan bumi sebagai hamparan, menjadikan langit sebagai atap, menurunkan air hujan, memberikan rezeki berupa buah-buahan, makanan dari dalam tanah dan seterusnya. Itu semuanya adalah Rabb, dan itulah yang wajib kita sembah, yakni Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lainnya tidak ada hak sama sekali untuk disembah. Maka di akhir ayat yang bagian berikutnya yang kedua, yakni dalam ayat yang ke-22, 20 sama 22. Atau nanti bisa dicek lagi kalian di dalam surat Al-Baqarahnya ya. Di sini larangan Allah Subhanahu wa taala, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan atau sekutu-sekutu bagi Allah padahal kalian mengetahui. Jadi terkumpul di dalam dua ayat ini perintah dan juga larangan. Ini menunjukkan bahwasanya ini adalah sangat penting, dan ini adalah perkara tauhid sekaligus lawannya. Perintah untuk bertauhid dan larangan untuk berbuat syirik. Oleh karenanya Imam Ibnu Katsir setelah beliau menulis tafsirnya mengenai ayat ini, beliau mengatakan al-khaliqu lihadhil asya'i huwal mustahiqu lil ibadah.
zat yang telah menciptakan semua ini, maka dia pula lah zat yang berhak untuk disembah. Maka Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, berikan rezeki kepada kita, mengatur kita, menghidupkan, mematikan kita, dan mengatur seluruh alam, maka Allah pula lah zat yang kita sembah, satu-satunya zat yang berhak untuk kita sembah. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja penjelasan ringkas yang Ustaz sampaikan pada pertemuan kali ini. Kemudian kalian nanti bisa mengerjakan tugas-tugas kalian di halaman 44 sampai 46. Ya, tugasnya halaman 44 sampai 46. Nanti bisa kalian tulis kemudian dicantumkan ke nomor Ustaz. Barakallahu fikum. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.